Halo, jumpa lagi di channel Five Chemistry. Video kali ini saya mau bahas soal-soal evaluasi materi, hukum dasar kimia, dan konsep mol. Intinya perhitungan kimia ya, kelas 10 semester 2. Gimana soal-soal, gimana penyelesaian pembahasan tiap soalnya? Langsung aja saya mulai. Nomor 1, rumus kimia senyawa yang terbentuk dari ion-ion ini, yang mungkin itu yang benar yang mana? Ya, ada kation dan anion ya. Jadi bisa dicoba sebenarnya satu-satu. Misalnya yang A, dia gabungan dari Fe 3 plus dengan SO4 2 min. Oke. Nah, jadi kalau plus minusnya belum imbang, kita imbangkan dengan cara kali silang. 3 kali ke sini, 2 kali ke sini. Jadi 2 Fe 3 plus tambah 3 SO4 2 min. Kali silang ya. Hasilnya berarti Fe-nya ada 2 buah. Lalu si SO4-nya ada 3. Nah, SO4-nya ada 3 buah. Gitu ya. Lalu yang keduanya Cu3PO4 2 kali. Cu kan yang tersedia 2 plus. PO4 3 min. Sama kan? 3 dengan 2-nya belum imbang. Kali silang. 2 kali ke sini, 3 kali ke sini. Jadi 3 Cu2 plus tambah 2 PO4 3 min. Hasilnya, jadi Cu-nya ada 3 buah. Sedangkan PO4-nya ada 2 buah nih. Cu3 PO4 2 kali. Ini kebetulan yang A langsung dapat jawabannya. Itu ya, dicoba memang ya, harus satu-satu ya. Misalnya satu lagi deh, K2SO4 ya. Cocok nggak itu K2SO4? Kan kita punya K plus dengan SO4 2 min. Imbang plus dengan minusnya? Belum. Satunya kalikan di SO4, duanya kalikan di K. Hasilnya K2SO4. Ini benar nih, gitu. Dan seterusnya ya. Ini opsi 1, nomor 1 yang tepat adalah yang A. Nomor 2, soda abu punya rumus kimia K2CO3. K2CO3 kebalikan dari yang tadi. K itu golongan 1, pasti dia plus 1. Tapi K-nya ada 2 buah, kita kasih 2 koefisiennya. Maka total plusnya adalah plus 2 kan? Maka supaya 0, CO3-nya 2 min. Jadi K itu kalium, CO3 2 min itu namanya karbonat. Jadi kalium karbonat. Yang A. Nomor 3, nama senyawa berikut yang benar adalah K2O. K itu kalium. Kalau ada logam, dia tuh nggak ada pakai lagi monoditri ini ya. Indeks itu nggak disebutkan lagi ya. Jadi ini yang membuat salah. Harusnya cukup kalium oksida. Untuk yang A ya. Yang B, ini benar ya. Perak oksida. Walaupun Ag itu ditransisi, tapi Ag itu di transisi itu dia cuma punya 1 buah bilox, 1 buah muatan plus 1. Jadi karena cuma punya 1 buah itu, jadi nggak perlu dikasih Romawi. Cukup perak oksida. Kalau yang C, ini benar ya. Hg2O. Ini agak sedikit berbeda dia ionisasinya. O itu kan 2 min. Maka Hg2 2 plus. Biasanya seperti ini untuk raksa. Jadi 2 plus ini untuk 2 Hg. Kalau 1 Hg tinggal jadi 1 Hg plus saja. Gitu ya. Nah, jadi untuk namanya ini harus dikasih merkuri atau raksa Romawi. Romawi 1. Sesuai dengan ini. Gitu ya. Jadi logam-logam transisi itu umumnya pakai Romawi. Ya, karena punya bilox lebih dari 1 jenis, punya plus lebih dari 1 gitu. Kalau yang D, yang dadu, sebenarnya banyak cara ya. Fe2O3. O itu kan minus 2 ya. Kenapa minus 2? Karena golongan 6 kan. Jadi tabel periodik harus dikuasain. Atau paling nggak dihafal jadinya. Jadi O itu minus 2 karena ada 3 kan jadi minus 6.
Maka supaya mereka balance 0, maka si Fe-nya harus plus 6. Tapi plus 6 ini untuk 2 buah Fe. Kalau untuk 1 plus 3. Maka Romawinya yang benar adalah Romawi 3 oksida. Gitu ya. MnSO3 SO3 itu 2 min. Berarti Mn-nya harus 2 plus. Jadi kita kasih Romawi 2 di sini. Jadi walaupun dia transisi, ada juga logam yang tidak perlu pakai Romawi. Contohnya perak karena dia selalu plus 1, dan juga zinc Zn dia plus 2. Oke, banyak-banyak dihafal itu ya. Nomor 4, rumus molekul dari asam klorida, asam sulfat, asam fosfat. Asam klorida HCl, asam sulfat H2SO4, asam fosfat H3PO4. Hafalan bisa ya. Nomor 5, ada reaksi NaOH tambah HCl menghasilkan NaCl plus H2O. Reaksi yang mana? Reaksi yang di kiri tanda panah. Berarti NaOH dan HCl. Kalau yang kanan namanya produk atau hasil. Pereaksi atau zat yang bereaksi atau reaktan. 5 yang E ya. 6, di antara persamaan reaksi berikut yang sudah setara, kita tinggal cek saja jumlah-jumlah atom di kiri kanannya ya, masing-masing unsur itu udah setara atau belum. Satu aja nggak setara, maka secara keseluruhan nggak setara. Seperti ini, CR-nya 2, di kanan cuma 1, udah pasti salah. Jadi langsung kelihatan kok ya. Al-nya 1, Al-nya 2, nggak setara. Ini C-nya udah setara 2, hanya sama-sama 6. O-nya nih belum setara. 1, 2 berarti 3 kan? Di kanan ada 7 ya. 4 tambah 3. O-nya nggak setara. Yang D ini udah setara semuanya. Mg-nya sama-sama 1, Cl sama-sama 2, O sama-sama 2, H sama-sama 4. Ini. Oke. Kalau yang E yang mana nggak setaranya? S-nya nggak setara. Di kanan ada 2, di kiri ada 1. Jadi yang setara itu yang dadu, yang D ya. Untuk nomor 24, jika 24 gram karbon dibakar dengan gas oksigen dalam wadah tertutup rapat, maka hasil reaksinya adalah, ini kan karbon ya, tambah O2. Tutup. Berarti kan masanya ada massa si karbon dan ada massa oksigen. Massa karbon kan 24 gram, massa oksigen nggak tahu. Anggap aja lah entah berapa kayak gitu ya, misalnya 5 gitu ya, 5 gram. Pasti massa totalnya adalah 29. Artinya lebih besar dari 24. Jadi selama tidak ada gas yang keluar atau yang masuk, berarti kan massanya itu total dari semua yang direaksikan gitu. Ya, jadi karbon tambah oksigen, udah. Itulah massa dua-duanya. Pasti lebih besar ya dari 24 karena 24 cuma punya karbon, belum digabung dengan punya oksigen. Nomor 8, diketahui data percobaan pembentukan senyawa pirit FeS2 sebagai berikut. Fe banding S-nya berapa banding berapa? Tinggal cek saja, ini kan 7 tambah 8, data 1 ya. 2, 3. Data 1 kan 7 tambah 8, 15. Berarti udah pas penjumlahannya pas, artinya perbandingannya yaitu sesuai dengan yang ada ini, 7 banding 8. Oke. Sama aja untuk kalau kita pakai data 2, 14 tambah 16 kan 30, udah pas. Berarti 14 banding 16. Sama-sama bagi 2, 7 banding 8. Untuk yang ketiga juga seperti itu sama, pasti 7 banding 8. Opsinya yang E ya. Sembilan, ada 6 liter campuran gas metana CH4 dan gas etana C2H6 dibakar sempurna dengan 19 liter gas oksigen pada suhu dan tekanan yang sama. Ini persamaan reaksinya. Tanya CH4 dan C2H4-nya berturut-turut berapa liter. Tapi ini sebenarnya udah salah ya di soal ya, karena ini udah nggak setara ini. Jadi pasti nanti kalau saya perbaikin reaksinya, maka nanti jawabannya pasti nggak ada nih. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting tahu cara ya.
C-nya kan sama udah. Hanya di kiri 4 berarti kanan kali 2. Oh, di kanan 4 berarti ini kali 2. Salah yang di atas ya. Yang kedua udah setara ya. 2C2H6, 7O2, 4CO2, 6H2O. Hanya sama-sama 12, C sama-sama 4 ya. O-nya 8 tambah 6, 14 sama. Nah, katanya ini totalnya sama dengan 6 liter. Gitu ya komposisinya ya. Ya misalnya CH4-nya 5 liter, maka pasti C2H6-nya 1 liter. Totalnya kan 6. Paham ya? Nah, kalau saya buat di sini X liter, maka pasti C2H6-nya adalah 6 min X. Nah, X tambah 6 min X sama dengan 6. Kalau misalnya 10 liter totalnya 1X, 1 10 min X, dan seterusnya. Lalu ada 19 liter gas oksigen yang diperlukan untuk reaksi pembakaran ini. Jadi total ini sama dengan 19 liter. Itu ya jalan cerita soalnya ya. Nah, lalu kalau di sini X, berapa di O2? Pasti 2X. Kenapa? Perbandingan koefisien 1 dengan 2. Berarti X dengan 2X. Dengan cara yang sama, di sini ada 6 min X, maka di O2 adalah 7/2 dari 6 min X. Ya, 7/2 atau 3,5. Nah, jadi kita hitung semua ini total yang di oksigen ini. Jadi 2X tambah 7/2, 6 min X, itu totalnya sama dengan 19 liter. Atau 7/2 itu kan 3,5 ya. 2X tambah 3,5 kali 6 itu 21 ya. Min 3,5X sama dengan 19. 2X min 3,5X, 1,5X, minus ya. 19 kurang 21 juga minus kan, minus 2. Maka X sama dengan 2/1,5. Berarti 4/3. 1,33 liter. Tadi X-nya siapa? CH4. C2H6-nya kan 6 min X. Berarti 6 min 1,33 itu kan. 4, ini harusnya 66667 gitu ya. Jadi totalnya kan 6. Nggak ada jawabannya? Ya iya, karena memang di awal aja udah salah kan koefisiennya. Jadi udah pasti hasilnya juga tidak ada. Tapi yang penting caranya dipahami ya. Oke. 10. Pada suhu dan tekanan tertentu ada 10 liter gas NO. Bereaksi dengan 5 liter gas O2. Dihasilkan 10 liter gas NXOY pada suhu dan tekanan yang sama. Rumus NXOY itu yang benar apa? Jadi NO tambah O2 menghasilkan NXOY. Perbandingan volume mereka 10 liter, 5 liter, 10 liter. Ingat, perbandingan volume adalah perbandingan koefisien juga. Jadi kita bisa tulis 10 NO tambah 5 O2 menghasilkan 10 NXOY. Jadi masukin dia jadi koefisien. Bisa dikecilin kan bagi 5 semua. Jadi tinggal O2 jadi 2 NXOY. Baru kita cek untuk N, 2N. Di sini 2X. 2 sama dengan 2X. Berarti X-nya sama dengan 1 kan. Nah, untuk O di kanan tuh 2Y. Tapi di kiri itu ada 2, terus tambah 2, 4. Y sama dengan 2. Berarti senyawanya adalah N1O2 atau NO2. Yang A. Perhitungan ini ada logam aluminium dapat dihasilkan dari 10.000 kg bauksit murni menurut persamaan reaksi ini. Al2O3 ini yang namanya bauksit ya.
2Al2O3 menghasilkan 4Al tambah 3O2. Ada AR-AR-nya lengkap ya. Saya tulis ulang aja. 2Al2O3 menghasilkan 4Al tambah 3O2. Nah, si bauksitnya katanya 10.000 kilogram. Oke, bagiin aja dengan MR-nya. Al itu kan 27 kali 2 54 ya. Oh, 16 kali 3 48. Berapa nih? 102 ya. 102. Ini hasilnya jadi kilomol. Mol kalau gram, kalau kilogram ya kilomol. Nggak apa-apa. Mau diubah ke gram juga nggak apa-apa. Tapi langsung aja bisa kok. Kita pindahkan ke Al. Hati-hati. Al itu punya koefisien 2 kali lipat dari Al2O3. Ya kan? 4/2. Berarti di sini Al adalah 20.000 per 102 kilo mol. Ya, sekali lagi nggak masalah, nggak usah takut. Oke. Nah, terus yang ditanya masanya. Gimana cari massa? Mol kali AR karena aluminium unsur ya. Jadi Al. Molnya yang 20.000 per 102. AR dari aluminium 27. Kan aluminium nih ditanya. Dapatlah ini sekitar 5294 kilogram karena masih dalam kilomol tadi kan. Jadi ini C ya, sekitar 5.305,294 kilogram. Oke, jadi sekali lagi nggak masalah ya. Kalau di kilomol tuh nggak masalah, milimol juga nggak masalah. Kalau mau diubah ke mol juga nggak masalah, pasti sama hasilnya. 12 massa atom relatif CH1S32O16, oke. Massa molekul relatif N62SO4 132. Si N berapa? Oke, jadi NH4 2SO4 MR-nya ini kan sama dengan N-nya ada 2 ya. 2 kali ARN tambah H-nya ada 8. 8 kali ARH. 1 ARS 4 ARO. Ya kan? 132 sama dengan 2 ARN. N ini yang dicari ya. Hidrogen itu kan 1, 8 kali 1. S32. 4 kali O. O-nya, 16 ya. 132 sama dengan 2 ARN tambah 8 tambah 32 itu kan 40 ya. 16 kali 4 64. Berarti jadi 104. Atau 2 kali ARN sama dengan 132 dikurang 104 28. Jadi ARN-nya adalah 28 per 2 14. Standar ya, seperti hafalan juga kan N14. Diketahui AR, CA, C, dan O. Bilangan Avogadro-nya 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka 50 gram CaCO3 punya jumlah molekul berapa? Jumlah molekul X sama dengan N kali bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Mencari N itu adalah massa dalam gram per mr kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Sama dengan massanya kan 50. Mr CaCO3 Ca40 C12. O kan 16 kali 3 48 ya. Pas 100 ya. Jadi 50 per 100 atau setengah ya. Kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Setengah kali 6,02 kali 10 pangkat 23 di 3,01. Molekul CaCO3-nya.
Mana nih? Yang dadu. 14, massa dari 4,48 liter gas H2 pada STP adalah 14,2 gram. Massa atom relatif atau AR dari X tersebut adalah berapa? Ingat, pada keadaan STP berlaku jumlah mol dikali 22,4 liter per mol. Artinya tiap mol gas punya volume 22,4 liter. Lalu katanya gas itu punya 4,48 liter volumenya. N-nya nggak tahu. Ini 22,4, ini liter per mol ya. Maka pasti N tinggal 4,48 per 22,4 ya. 0,2 mol. Jadi yang ini pada keadaan STP adalah 0,2 mol. Yang ditanya massa atom relatif sih, X-nya bukan X2 ya. Ada mol, ada massa. 14,2. Gimana? Mol sama dengan massa per mR. Berarti mR sama dengan massa per mol kan secara mathnya. 14,2 bagi molnya tadi 0,271. Ini mR dari X2. Yang ditanya AR dari si X saja. Ya tinggal bagi 2. Yang A. Hati-hati ya. Kalau ini tanya untuk si X2-nya 71. Kalau X-nya saja 35,5 atau bagi 2. Cl itu ya, unsur klor ya, 35,5. Yang A ya. 15, massa glukosa yang harus dilarutkan dalam 500 ml air untuk membuat larutan glukosa 0,2 molar berapa gram? Kita butuh mR ya, C6 H12O 6. C6 kan 12 kali 6 72 ya. 12 kali 1 ya 12. Ini 16 kali 6 96 ya. Total 180. Nah, hubungannya molaritas itu bisa mol per liter, volume dalam liter. Bisa juga mol itu kan dibongkar jadi gram per mR kali 1000 per volume dalam mililiter. Bebas, sama aja nanti pasti hasilnya. Masanya yang dicari kan, karena molaritasnya 0,2 kan. Saya buat massa deh. mR-nya tadi 180. 1000 per volumenya 500 mili kan. 2 dengan ini jadi 0,1 sama dengan massa per 180. Berarti kan massa 180 kali 0,1 18 gram. Yang B. 16, dalam 100 gram senyawa ada 40% kalsium, karbon 12%, 48% oksigen. AR-nya Ca40, C12, dan O16. Rumus empiris senyawa tersebut apa? Oke, kalsiumnya kan tadi 40%. 40 per 100 kali 100 gram ya. 40 gram. Karbonnya 12%. 12 per 100 kali 100 gram. 12 gram. O-nya 48 per 100. 100 gram, 48 gram. Ini komposisinya ya. Lalu kita bandingkan mol dari masing-masing ini unsur. Cari mol kan massa dibagi AR-nya kan 40. C12 bagi AR-nya juga 12. O48 AR-nya 16. Dari sini kan kita dapat perbandingan molnya adalah 1 banding 1 banding 3 kan. Maka rumus empirisnya adalah Ca-nya 1, C-nya 1, O-nya 3. CaCO3. Ada nih yang C.
17 dalam 100 gram pupuk urea ada 22,4 gram nitrogen. Kadar nitrogen dalam pupuk urea tersebut adalah, ini sebenarnya tinggal langsung aja ya, karena sudah dikasih tahu semua. Persen N berarti massa N dibagi dengan massa pupuk kan. Pupuk ureanya namanya persen kali 100 kan, 100%. 22,4 per 100 kali 100%, 22,4%. Ini soalnya agak aneh juga ya. Yang E ya, saya dapatnya itu ya. 18 ada kristal Ba2X2O, hidrat namanya ya, mengandung 14,75% air kristal. Maka rumus yang tepat untuk kristal tersebut adalah, gini caranya, untuk memisahkan hidrat terpisah nanti anhidratnya dengan air adalah dengan cara pemanasan. Jadi reaksinya sebenarnya logik saja, BaCl2 X2O, kalau kita panaskan kan terpisah nanti si BaCl2 padatan dengan sejumlah H2O. Gitu ya. Lalu kalau bicara persentase, kita anggap aja BaCl2X2O-nya 100 gram. Jadi air kristalnya H2O-nya 14,75 per 100 kali 100 gram. Kan jadi 14,75 gram. Jadi ini 14,75 gram. Berarti BaCl2-nya ya selisihnya terhadap 100 kan? 85,25 gram. Lalu kita bagi dengan AR masing-masing. H2O itu kan 18 ya. Gram per mol. Satuan dari MR. BaCl2 boleh dihitung. Ba dikasih 137. Cl itu 35,5 kali 2. 71. 208 ya. Gram per mol. Tinggal dikalkulatorin. 0,4 banding 0,8. 1 banding 2. Nah, lalu perhatikan di sini BaCl2-nya kan 1 koefisiennya, H2O-nya X. Ingat bahwa perbandingan koefisien ini adalah perbandingan mol. Jadi 1 banding X sama dengan 1 banding 2. Berapa X-nya? 2. Maka BaCl2 2H2O. Opsinya yang B. 1920. 19-nya penguraian 24,5 gram KClO3. Ini reaksinya. Pada keadaan standar STP dihasilkan gas oksigen sebanyak berapa liter? Oke, 2KClO3, saya tulis ulang ya. 2KCl tambah 3O2. Udah setara nih. Ini 24,5 gram. Pokoknya kalau udah ketemu massa-massa gini, jangan lupa langsung dibagi dengan MR-nya. Pasti itu. KClO3, K itu 39. Cl 35,5. O 16 kali 3, 48. 122,5 MR-nya. Gram per mol. Hasilnya ini 0,2 mol nih. Jadi KClO3-nya 0,2 mol. Pindah ke sini karena oksigen yang ditanya. Mainlah perbandingan koefisien. Berarti si O2 molnya adalah sama dengan 3/2 kali 0,2 mol. Ya berarti 0,3 mol. Yang ditanya volumenya pada keadaan STP. Tinggal 0,3 mol kali 22,4 liter per mol. Udah 6,72 liter lah gas oksigen yang dihasilkan. Yang C. Terakhir nomor 20. Ada 3,2 gram gas CH4 dengan 16 gram O2. Ada reaksinya ya.
AR ini dikasih tahu massa CO2 yang terbentuk berapa. CH4 tambah 2O2, ini reaksinya benar ya, penyetaraannya ya. Kalau di soal nomor berapa tadi yang 3O2 katanya. Salah udah pasti ya. Ini 3,2 gram, O2-nya 16 gram. Seperti yang saya bilang tadi, langsung dibagi dengan MR-nya. Udah beres. C12, C12, H4 berarti 16. Supaya dia berubah jadi mol. Yang bisa kita kotak-katik itu molnya. Oh, 16 kali 2, 32. Ya, berarti dapatlah komposisinya ini 0,2 mol. Ini berarti jadi 0,5 ya. Ini kan setengah ya. Inilah keadaan mula-mulanya. Jadi ada CH4 0,2 mol, O2 0,5 mol, CO2-nya namanya di awal, di mula-mula belum ada kan? Belum bereaksi. Lalu bereaksilah. Nah. Oke. Nah, siapa yang bereaksi, yang habis bereaksi, yang menjadi reaksi pembatas? Caranya, ini kan koefisien ya. Ini 0,2 bagikan dengan koefisiennya 1 kan? 0,2. 0,5 bagi koefisiennya 2, 0,25. Mana yang hasilnya lebih kecil, itu yang habis. Artinya karena 0,2 bagi 1 0,2, si CH4-nya akan habis. Dia menjadi reaksi pembatas. Reaksi yang menjadi patokan gitu ya. Koefisiennya 1 0,2. Kalau koefisiennya 2 pasti 0,4. Koefisiennya 1 0,2. Koefisiennya 2 0,4. Gitu-gitu aja. Bagian sisa si CH4 kan habis semua. O2 sisa 0,1. CO2 terbentuk 0,2. H2O terbentuk 0,4. Semuanya dalam mol ya. Yang ditanya kan cuma si CO2 ya. Berapa massanya? Molnya udah dapat. Jadi massa CO2 mol kali MR. 0,2 kali MR CO2. CO2. C itu kan 12, O itu 16 kali 2. 32. 44 ya. 8,8 gram. Inilah massa CO2 yang terbentuk. Oke, selesai ya pembahasan soal evaluasi perhitungan kimia. Ada konsep mol, ada stoikiometrinya, ada hukum dasarnya. Ada juga tata namanya juga ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan ya, saya cuma niat bantu saja. Dan jangan lupa cek terus ya, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.